layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Oh, kau sungguh indah. Kami mau selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Yesus, kau sungguh indah, kau yang terindah. Kau yang termanis. Kami mau selalu dekat denganmu, terhubung selalu. Oh, terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat hadir-Mu. Hidup kami selalu. Oh, kau
sangat baik. Yesus, terima kasih. Haleluya, terima kasih Bapa, Kau sungguh baik, sangat baik. Tak ada yang sepertimu, Yesus. Oh, sungguh baik Tuhan, sungguh baik Tuhan. Kiara lamo, kiara yashe, kiara lamo. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Yesus, Kau baik. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada
penyembahmu. Kami mau mengenalmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami mau menyembahmu selalu, tiap waktu, tiap saat, selalu tinggikan namamu. Kau yang layak disembah, kami mau mengikutmu, kami mau bersamamu, jalan denganmu, sebab Kau Allah yang setia, tak ada yang sepertimu. Oh Yesus, ya ralabayashi, ya ralalalalalalamu, ya rab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 
Yesus, Kau yang terindah, Kau termanis. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Ku bawa hatiku
penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk
jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu memampukan kami Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu yang mampukan setiap kami untuk selalu sanggup berdiri di tengah badai. Tak pernah Kau tinggalkan kami hamba-hamba-Mu. Kami mau selalu melayani, kami mau setia apapun yang terjadi. Kami mau tetap berkata, Tuhanlah yang kami sembah, apapun yang terjadi. Kami mau tetap memandang kepadamu Yesus. Kami mau lakukan amanat agung-Mu Yesus. Ini kami hamba-hamba-Mu, menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu, bawa hidup kami bagi-Mu. Oh ya Tuhan, ya Tuhan Yesus. Yesus, 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 ya karaba baba baba baba, shera la 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 bo, ya baba 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 baba. Kami mau setia sampai Tuhan berkata, sabarlah hambaku. Yesus, 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 tak tertandingi kebaikan-Mu. Kau alasan untuk kami setia. Kau mampukan kami berdiri. Oh ya la 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 ya she, ya la 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 la. Shikara baba 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 baba. Hinara lama lama. Shara la la ya shere. Hinara bara 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 la 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 bara baba 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 baba. Shakara baba 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 baba. Hira la ba ya la 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 bo. Amor
Kau yang mendengar doa kami, Kau yang mampukan kami untuk berdiri tegak, terus melangkah, melayani-Mu. Oh ya, ini doa kami Tuhan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Bapa, Kau baik, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan,
Ini kami bejana-bejana-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang Kau pakai Tuhan, untuk bawa air kehidupan bagi setiap jiwa yang haus. Bentuk kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, biar nama-Mu makin dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh kembali Tuhan memuji menyembah Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan beri buat hidup kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh tetap menghampiri tahta-Mu. Kami boleh tetap bersama-sama bersekutu Tuhan di dalam Engkau. Pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan buat gereja kami, buat setiap rangkaian Natal, tutup tahun dan ibadah sulung yang akan dilaksanakan di gereja ini. Kami berdoa Tuhan melawat di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang hadir Tuhan di setiap acara demi acara. Engkau sendiri yang bahkan beracara Tuhan. Engkau yang bertahta penuh Tuhan. Engkau yang memegang kekuasaan tertinggi atas gereja ini. Kami berdoa Tuhan dari setiap persiapan acara yang sudah dilaksanakan, Engkau yang menyempurnakannya Tuhan. Terlebih dari setiap persiapannya manusia kerjakan, kami berdoa biar Engkau Tuhan Yesus sendiri yang hadir Tuhan, dan melawat setiap umat-Mu yang hadir di ibadah Natal, tutup tahun dan ibadah sulung nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau percaya Tuhan, Natal 2024 ini kami akan melihat kebaikan Tuhan. Di Natal yang kali ini kami akan melihat Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang pasti memberikan mujizat demi mujizat kepada setiap kami. Kami percaya Tuhan, bahkan kami nanti akan memasuki tahun depan dengan kuat, dengan percaya kepada Tuhan, dengan tetap melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar setiap rangkaian acara di gereja ini Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang Immanuel, Engkau yang tutup bungkus semuanya. Jauhkan dari roh perpecahan, jauhkan dari setiap roh pemberontakan, jauhkan dari setiap roh yang bukan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, covering Tuhan nyata dari setiap yang kami kerjakan, dalam setiap bagian yang kami lakukan. Tuhan, kami memberikan terbaik buat Engkau. Kami memberikan terbaik buat Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara ini. Terima kasih buat Indonesia Tuhan. Terima kasih Engkau menempatkan kami di bangsa ini. Kami percaya bangsa ini punya destiny yang besar. Bangsa ini punya tujuan ilahi yang dahsyat. Kami berdoa biar setiap tujuan Allah atas bangsa ini boleh terjadi Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi atas bangsa dan negara ini. Kami berdoa buat presiden dan wakil presiden yang baru saja dilantik. Kami berdoa Tuhan buat setiap jajaran menteri yang baru saja bertugas, bahkan buat DPR, MPR semua yang sudah Tuhan percayakan berdiri di dalam kepemimpinan bangsa ini. Kami berdoa roh takut akan Tuhan tinggal atas mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap keputusan demi keputusan yang mereka buat, semuanya bersentral hanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan penuh dengan damai sejahtera. Indonesia akan dilawat Tuhan. Indonesia akan semakin maju. Indonesia akan semakin berkembang, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kiarapaya sakayata karapaya sekekekeke, hikarapaya syakayata karapaya sekekeke. Kami berdoa Tuhan buat generasi muda di bangsa ini. Kami berdoa Tuhan biar setiap generasi muda di bangsa ini, generasi muda yang takut akan Tuhan di gereja demi gereja. Kami berdoa Tuhan yang pegang kendali atas masa depan mereka, Tuhan yang pegang hidup mereka. Jangan pernah lepaskan Tuhan, biar mereka tidak pernah jadi generasi yang seperti kuda liar. Biar mereka tidak pernah jadi generasi yang lepas dari kekang mereka, lepas dari kendali dan tidak bisa dipegang. Biar mereka jadi generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang melanjutkan akan pelawatan Allah terjadi di bangsa ini. Kami berdoa buat generasi muda Tuhan.
Mereka tidak tergerus oleh teknologi, mereka tidak tergerus oleh keadaan pergaulan manapun, tapi mereka semakin tunduk kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, generasi muda pada angkatan ini adalah generasi yang memuliakan Tuhan, generasi yang meninggikan nama Tuhan, generasi yang menempatkan Tuhan jadi prioritas tertinggi atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar yang lahir dari hati-Mu saja yang boleh kami dengar dan tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Senang bisa berjumpa dengan Anda kembali dalam doa pagi saat teduh pemuritan pada pagi hari ini. Baik, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang menerima terang Natal di dunia yang gelap, ada beberapa pengumuman perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu saudara sekalian. Yang pertama, doa pagi saat teduh pemuritan besok Selasa tanggal 24 Desember masih diadakan onsite langsung dari gereja jam 5 pagi. Jadi tanggal 24 Desember doa pagi masih ada di gereja dan ditayangkan secara langsung lewat YouTube. Kemudian doa pagi saat teduh pemuritan akan hanya tayang di YouTube, jadi tidak ada di gereja mulai tanggal 26 Desember 2024 sampai tanggal 6 Januari 2025. Jadi dari tanggal 26 Desember sampai tanggal 6 Januari 2025, doa pagi saat teduh pemuritan hanya tayang lewat YouTube. Tidak ada di gedung gereja, tidak ada dari ruang doa Efrata. Hanya tayang lewat YouTube mulai tanggal 26 Desember sampai tanggal 6 Januari 2025. Lalu tanggal 7 Januari tahun 2025 ya kita bisa kembali bersama-sama lewat ruang doa Efrata Community Church. Kita akan bersama-sama doa pagi saat teduh pemuritan secara langsung dari gereja, juga lewat streaming di YouTube. Jadi itu beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan, kiranya mendapat perhatian dari Bapak Ibu saudara sekalian. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, kita akan masuk ke pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan saya beri judul menerima terang Natal di dunia yang gelap. Bapak Ibu saudara sekalian terkasih dalam Kristus, ya tidak ada salahnya saya mengucapkan selamat Natal buat Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, Natal adalah waktu di mana kita memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Terang yang datang ke dunia untuk membawa harapan dan kehidupan bagi kita umat manusia. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, di dalam dunia yang penuh tantangan dan kekelaman serta ketidakpastian seperti sekarang ini, Natal hadir sebagai pengingat yang indah bahwa meskipun dunia gelap, terang Kristus tetap bersinar. Meskipun kegelapan ada di dunia ini, kejahatan ada di mana-mana, kesulitan, bencana alam, perang terjadi di sekitar kita, tetapi ingatlah bahwa terang Kristus tetap bersinar, tetap berpancar dengan terang. Terang mengalahkan gelap. Yesus Kristus adalah terang yang datang ke dalam dunia. Di dalam Injil Yohanes pasal pertama ayat ke-5, firman Tuhan menyatakan seperti ini:
Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sang terang telah datang ke dalam dunia. Kalau kita baca Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ke 14, kita tahu bahwa Sang Firman Logos itu turun menjadi manusia. Firman yang menciptakan alam semesta dengan istinya, Firman yang menciptakan alam semesta dengan isinya itu turun menjelma jadi manusia untuk menerangi dunia yang gelap karena dosa. Dia datang ke dalam dunia. Terang itu datang ke dunia mengalahkan kegelapan. Yesus adalah terang yang datang ke dunia, Bapak Ibu saudara sekalian. Terangnya mengalahkan kegelapan apapun di dunia ini. Ketika terang muncul, maka kegelapan menyingkir. Di ruang segelap apapun, ketika Bapak Ibu Saudara membawa lilin yang menyala, meskipun lilin itu hanya satu, tetapi lilin yang menyala terang itu bisa mengusir kegelapan yang ada di sekitarnya. Jadi terang mengalahkan kegelapan. Yesus adalah terang dunia. Dia mengalahkan kegelapan apapun di dunia ini. Meskipun dunia penuh dengan masalah, terang Kristus tetap bersinar dan memberi pengharapan buat kita yang percaya kepadanya. Di dunia penuh masalah, pandemi baru saja berlalu, tetapi saat ini kita menghadapi berbagai macam bencana alam. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, tsunami yang mengancam. Bahkan perang terjadi di beberapa tempat di dunia ini. Dan eskalasi dari perang itu tidak makin turun, tetapi makin meningkat. Tapi satu hal yang dapat dipastikan, meskipun dunia sedang dirundung masalah, dunia sedang ada dalam kegelapan, terang yang dibawa oleh Kristus itu tetap bersinar dengan terang, memberikan pengharapan, memberikan kehidupan buat kita, umat manusia yang mau percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, ketika terang datang, kegelapan menyingkir. Dan Kristus datang ke dunia, dialah terang dunia itu. Dia datang mengalahkan kegelapan. Ketika Yesus Kristus datang ke dunia, Dia tidak hanya menyingkirkan kegelapan, tapi Dia mengundang kita. Terang itu mengundang kita untuk datang kepadanya. Ya, Kristus Yesus mengundang kita semua, umat manusia, untuk datang kepadanya. Datang kepadanya dengan hati yang terbuka, datang dengan hati yang tulus. Sekitar 2000 tahun yang lalu, Yesus datang dalam kesederhanaan. Yesus datang bukan di istana yang megah, tetapi Yesus datang di kandang binatang. Dia terbaring, dibaringkan oleh orang tuanya di palungan, tempat binatang makan. 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus datang dalam kesederhanaan, dan Dia mengundang kita untuk datang kepadanya. Setiap orang yang menerima tawarannya untuk datang kepadanya, untuk percaya kepadanya, menerima terang dalam kehidupannya, menerima kehidupan dan pengharapan yang baru buat hidupnya. Ingat, Yesus datang dalam kesederhanaan karena Dia mau setiap orang bisa datang kepadanya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Yesus Kristus, sang terang dunia itu, datang di istana yang megah. Bayangkan kalau Dia dilahirkan saat itu di istana yang megah oleh pejabat atau raja di dunia ini. Pasti tidak semua orang bisa datang kepadanya.
hanya pejabat-pejabat tinggi, hanya orang-orang penting di suatu negara atau negara tetangga yang bisa datang mengunjungi anak raja itu. Kalau Yesus dilahirkan di istana, tidak semua orang bisa memperoleh akses untuk datang kepadanya. Karena orang-orang biasa, para gembala, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang hina, pasti tidak akan boleh masuk dengan sembarangan ke dalam sebuah istana. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur bahwa Sang Terang itu, Yesus Kristus, datang di dalam kesederhanaan. Dia merendahkan diri sebagai ciptaan, menjadi sama dengan ciptaan. Hanya dia tidak berdosa. Dia datang dalam kesederhanaan, dan itu memungkinkan agar kita, orang-orang sederhana, juga bisa datang menerima undangannya. Ketika Yesus datang dalam kesederhanaan, semua orang bisa datang untuk menjumpai dia di palungan. Para gembala yang biasa menggembalakan ternak di padang bisa datang untuk mengunjungi Yesus, untuk menerima undangan Yesus. Orang-orang Majus pun bisa hadir. Raja-raja bisa hadir menerima undangan tersebut karena Kristus datang dalam kesederhanaan. Kita patut bersyukur untuk itu, Bapak Ibu, saudara sekalian. Sang Terang mengundang kita untuk datang kepadanya, untuk menerima pengharapan dan kehidupan di dalam Dia. Natal adalah saat kita membuka hati untuk menerima kasih dan damai Kristus. Ketika kita menerima undangannya untuk datang menghadap kepada Sang Terang itu, kita membuka hati dengan tulus, ya, untuk menerima kasih dan damai Kristus dalam hati kita. Mari Bapak Ibu saudara sekalian terkasih di dalam Kristus, terimalah undangan dari Yesus Kristus, terang dunia itu, dengan hati yang tulus. Datanglah dengan hati yang tulus, dengan kerendahan hati, tanpa perlu mencari kesempurnaan diri. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa yang mau percaya kepadanya, yang mau menerima uluran tangan kasih-Nya. Dia datang sebagai terang untuk menyingkirkan kegelapan yang ada di dalam dunia ini. Mari Bapak Ibu saudara sekalian terkasih dalam Kristus, terima Yesus dengan hati yang tulus. Terima Dia. Jangan berpikir aku masih berdosa, aku masih kotor, aku tidak layak menerima Yesus dalam hatiku. No, jangan seperti itu. Yesus datang ketika kita masih berdosa. Dia datang karena kita masih berdosa dan tidak mungkin bisa diselamatkan kalau kita tidak menerima belas kasihan dari Tuhan. Untuk itu Dia datang ke dunia. Dia menawarkan keselamatan itu kepada kita. Dia memberikan jalan keselamatan kepada kita. Dia menunjukkan terang kepada kita dan mau memberikan terang itu dalam hidup kita. Karena itu terima Dia tanpa ragu, Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau selama ini ada di antara Bapak Ibu saudara yang masih ragu untuk menerima Yesus Kristus, terang dunia itu dalam hatimu, dalam hidupmu, dengan alasan aku masih banyak melakukan kesalahan, aku masih sering berkata yang tidak benar, hidupku masih amburadul. Saat ini, setelah Anda mendengar kebenaran firman ini, jangan ragu-ragu untuk menerima undangannya. Terima Dia, terang dunia itu, untuk tinggal dalam hatimu. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka hidupmu akan diterangi jalannya. Kegelapan dalam dirimu akan menyingkir. Syaratnya hanya terima Yesus Kristus itu dengan hati yang tulus,
datang dengan apa adanya, dengan kerendahan hati, berkata, Tuhan, aku masih berdosa, tapi aku perlu pertolongan-Mu. Hidupku penuh kegelapan, aku perlu terang yang daripadamu itu menyinari hidupku supaya tidak gelap lagi. Mari jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, atau siapapun Anda yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, terimalah Yesus dengan hati yang tulus, tanpa perlu menjadi pribadi yang sempurna dulu. Datang dengan kelemahanmu, datang dengan sakit penyakitmu, datang dengan segala kegagalanmu, datang pada Yesus dengan hati yang tulus, dan Dia pasti mau menerimamu. Undang Dia masuk dalam hidupmu. Katakan, Tuhan Yesus, aku mengundang-Mu masuk dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terangi hidupku yang penuh kegelapan ini, supaya aku berjalan di dalam terang-Mu yang ajaib mulai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika Anda lakukan doa singkat tersebut, Yesus Kristus terang dunia itu masuk dalam hatimu. Dia akan menyelamatkan dirimu dari segala dosa dan kejahatan yang pernah Anda lakukan. Hidupmu yang gelap akan diubah menjadi hidup yang berjalan di dalam kebenaran, di dalam terang, seperti Yesus adalah terang dunia itu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, mari tinggalkan kehidupan yang penuh dosa dan datang kepadanya dengan kerendahan hati. Dia mengundang kita saat ini untuk datang kepadanya, merendahkan diri di hadapannya, dan menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, penuntun hidup kita untuk berjalan dalam terang dan kebenaran. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, setelah kita menerima terang dunia itu di dalam hidup kita, setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kini saatnya untuk menghidupi terang Kristus di tengah dunia. Kini saatnya kita memancarkan terang itu di dunia yang gelap oleh dosa. Di dalam Injil Matius pasal ke-5 ayat 14 sampai ke-16, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Mari Bapak Ibu yang bisa membaca dengan saya, kita baca beberapa ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Matius pasal ke-5 ayat 14 sampai ke-16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Setelah kita menerima Yesus Kristus sang terang dunia itu dalam hidup kita, Yesus berkata, kamu juga terang dunia. Sebagai terang, kamu harus memancarkan terang itu. Karena itu Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini adalah perintah Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika kita sudah menerima terang dunia itu dalam hidup kita, ketika kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita harus menghidupi apa yang diajarkan oleh Yesus. Sebagai terang dunia, kita harus memancarkan terang kita ke sekeliling kita. Terang bisa dilihat oleh orang. Itu berarti kehidupan yang diubahkan, Bapak Ibu. Kalau dulu hidup kita ada dalam kegelapan dosa, hidup kita berkubang dalam lumpur dosa,
Kita suka menipu orang, tipu sana tipu sini. Kita berbisnis dengan cara-cara yang kotor, menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan pribadi. Setelah terima Yesus sebagai terang di dalam hidup kita, hidup kita diubahkan. Kegelapan yang ada dalam diri kita menyingkir karena ada terang dunia dalam hidup kita. Dan kita memancarkan terang itu ke sekeliling kita. Kita tidak lagi suka menipu. Ketika kita menjalankan pekerjaan atau bisnis kita menjalankan pekerjaan dan bisnis kita dengan cara-cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak semata-mata untuk mendapat keuntungan besar lalu kita menekan orang lain, kita merugikan orang lain. Kita menghalalkan segala jalan yang jahat, bahkan kita lakukan demi keuntungan. Kita tidak lakukan itu lagi ketika Yesus ada dalam hidup kita, ketika terang Kristus ada dalam diri kita. Kita pun akan memancarkan terang, kehidupan yang benar, kehidupan yang bisa dilihat orang. Oh, hidupnya sudah terang, tidak gelap oleh dosa lagi, tidak lagi dipenuhi kejahatan. Hidupnya dipenuhi dengan kasih, hidupnya dipenuhi dengan kebenaran. Kita semua yang sudah percaya pada Yesus Kristus sang terang dunia, kita dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia ini. Bagaimana kita melakukan itu? Lakukan dengan hidup di dalam kebenaran, dengan berbagi kasih, dengan membantu sesama, dan membawa damai dimanapun kita berada dan ditempatkan Tuhan. Baik di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah tempat kita bekerja atau melakukan bisnis kita. Kita hidup di dalam terang. Kita meneruskan terang Kristus ke sekeliling kita. Dengan cara hidup benar, hidup sesuai dengan perintahnya, hidup sesuai dengan kehendaknya, hidup sesuai dengan firman-Nya. Kita berbagi kasih, kita membantu orang yang memerlukan, sesama yang memerlukan. Kita bawa damai dimanapun kita berada. Ketika kita lakukan itu, kita sedang meneruskan terang Kristus ke sekeliling kita. Orang akan melihat perbuatan baik kita. Orang akan melihat terang Kristus yang kita pancarkan ke dunia yang gelap ini. Dan mereka akan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Mari jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, jadilah terang bagi orang lain, terutama yang membutuhkan kasih dan perhatian kita. Ya, terutama buat orang-orang yang memerlukan kasih dan perhatian kita. Ketika kita melakukan perbuatan baik buat orang-orang yang tertolak, orang-orang yang ada dalam penjara, orang-orang yang sakit tak berdaya, Yesus berkata, engkau sedang melakukannya untuk aku. Dengan cara itu, kita sedang memancarkan terang Kristus ke sekeliling kita. Kita berfungsi sebagai terang, karena Yesus berkata, kamu adalah terang. Dan kita pancarkan terang itu ke sekeliling kita, menyinari tempat-tempat yang gelap, menyingkirkan kegelapan. Puji nama Tuhan. Mari kita merenung di saat Natal ini. Mari kita buka hati kita untuk menerima Yesus Kristus, sang terang dunia itu dalam hidup kita. Biarkan terang Kristus memberi harapan baru dalam hidup kita. Selamat Natal. Semoga damai dan sukacita Natal menyertai kita senantiasa. Haleluya, haleluya. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilang terang gemerlap. Terpencar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap. Dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini mereka. Mari sujud
lahir malam mulia, malam mulia, malam kudus di langit bertaburan, bintang kering laut terang cemerlang. Malam kudus datangnya kebenaran, janji ilahi sekarang genap. Dan kini dunia dalam kegelapan menyambutnya, juru selamatnya. Mari sembah, dengar kidung malaikat malam kudus, malam yang cemerlang, malam kudus, malam lahir Yesus, malam kudus, malam lahir Yesus. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya terang Kristus senantiasa ada dalam hidup kita dan kita memancarkan terang itu ke sekeliling kita. Haleluya, mari kita datang pada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang baru, minggu yang baru yang Kau berikan pada kami, bahkan dalam minggu Natal. Kami bersyukur Tuhan, siapkan kami untuk menyambut hari Natal dengan penuh sukacita bersama keluarga. Kami akan datang dan mengalami jamahan Tuhan. Memberkati untuk semua yang sudah melayani hari ini, Tuhan perhitungkan khususnya hamba-Mu Bapak Brita Rudi, pakai dengan kuasa-Mu semakin dahsyat, makin naik level dan dipakai dengan kekuatan dari Allah yang luar biasa. Memberkati semua kami, memberkati semua yang melayani. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.